semuanya itu memerlukan struktur pondasi yang akan menopang struktur yang akan ada di atasnya. Dengan demikian kesimpulannya adalah betapa luasnya pondasi ini digunakan karena semua infrastruktur bangunan teknik sipil selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga bagian infrastruktur pondasi yang berhubungan dengan tanah itulah yang akan menopang struktur atasnya. Sehingga pondasi adalah bagian daripada struktur yang berfungsi meneruskan beban struktur atas ke dalam tanah. Itu adalah definisinya. Klasifikasinya dalam kelompok besar, ada pondasi dangkal dan ada pondasi dalam. Nah, karena pembedaannya dangkal dan dalam, maka yang berpengaruh adalah kedalaman pondasi yang masuk atau terpendam di dalam tanah. Nah, nanti di dalam rekayasa pondasi kita akan belajar satu contoh untuk perencanaan pondasi dangkal, biasanya berupa pondasi telapak sebar atau split footing foundation. Untuk pondasi dalam biasanya kita akan bahas tentang pondasi tiang panjang, baik itu tiang tunggal, ya, single pile, maupun tiang kelompok atau pile group. Bisa jadi tiang panjang itu dibuat di pabrik sehingga harus dimasukkan ke dalam tanah dengan driving mesin. Bisa jadi tiang panjang itu harus dilakukan boring terlebih dahulu, membuat lubang terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan casing atau selongsong untuk supaya tanah yang di lubang itu tidak rontok. Baru dilakukan pengecoran untuk membuat pondasi tiangnya. Apakah itu hanya beton saja, apakah merupakan kombinasi komposit antara beton bertulang, sehingga dikatakan pondasi tiang bor atau boring foundation. Jadi ada pondasi tiang panjang dan ada pondasi tiang bor, yang pada dasarnya adalah sama, merupakan pondasi dalam. Ada lagi jenis pondasi caisson. Caisson itu juga pondasi dalam yang tipikal dan prosedur pembuatan pondasinya juga berbeda dengan pondasi tiang panjang dan pondasi tiang bor. Ya, jadi banyak variasi bentuk pondasi, tetapi pada intinya klasifikasi besarnya adalah hanya dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan untuk merencanakan pondasi. Yang pertama adalah jenis tanah. Ya. Yang pertama adalah jenis tanah. Jenis tanah ini merupakan bagian yang terpenting dari perencanaan satu pondasi karena jenis tanah ini merupakan aset gitu ya. Apabila tanahnya baik, apabila tanahnya kuat, apabila tanahnya keras, maka pondasinya akan menjadi ekonomis ya, dimensinya tidak terlalu besar, sedangkan daya dukung dan kekuatannya bisa dijamin keamanannya. Tetapi apabila jenis tanahnya itu jelek gitu ya, maka itu menjadi satu konsekuensi logis untuk biaya pondasi yang sangat mahal. Jadi apabila jenis tanahnya jelek, Anda membangun satu infrastruktur di atas jenis tanah yang jelek, maka konsekuensinya adalah pondasinya pasti akan amat sangat mahal. Ya. Jadi yang pertama adalah jenis tanah. Ada jenis tanah kohesif, ada jenis tanah unkohesif, ada jenis tanah campuran antara unsur kohesivitas dan unsur sudut geser dalam. Kalau Pak Hernawan cerita nyerocos seperti ini, anggapannya adalah mektannya sudah harus dipegang. Kalau mektannya bermasalah, pasti pondasinya masalah. Ingat-ingat, kalau mektannya bermasalah, pasti pondasinya masalah. Jadi mengenai jenis tanah dengan variabilitasnya, mana yang termasuk kategori tanah baik, mana yang termasuk kategori tanah jelek. Apa yang disebut dengan tanah kohesif, yaitu tanah yang mempunyai ikatan kohesivitas sangat tinggi, sementara sifatnya adalah melekat, ya, antara butiran satu dengan butiran yang lain, sehingga nanti nilai C-nya sangat besar, tapi nilai
sudut gesernya mengecil atau bahkan mendekati nol. Contohnya adalah tanah lempung dan tanah lanau. Jadi kalau tanah itu lempung dan tanah itu lanau, maka termasuk kategori tanah kohesif yang mempunyai data C-nya besar, tetapi sudut geser dalamnya nol atau mendekati nol. Sebaliknya, apabila tanah itu unkohesif, ya, apabila tanah itu berbutir kasar, maka tanah itu akan mempunyai sudut geser dalam yang besar, sementara kohesivitasnya akan kecil, sehingga frictionnya mendekati nol, tetapi sudut geser dalamnya cukup besar. Dua kategori jenis tanah ini mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Apabila tanah itu kohesif, maka dari segi kekuatan daya dukung lateral, dia lebih tinggi dibandingkan apabila merupakan tanah yang berbutir kasar atau lepas. Jadi kalau Anda merencanakan retaining wall, ngerti? Anda merencanakan retaining wall, Anda merencanakan dinding penahan tanah misalnya, Anda merencanakan abutment misalnya, Anda merencanakan second pile atau sheet pile untuk menahan longsoran misalnya. Apabila tanahnya itu ada unsur friction atau lekatan lempung, maka dia lebih tinggi kekuatan terhadap gaya lateral dibandingkan dengan tanah yang bersifat pasir lepas. Karena pasir itu dibiarkan dituang dari atas saja, dia akan sudah mengalami kelongsoran. Yang kedua, tanah yang berbutir kasar itu permeabilitasnya tinggi. Apabila terkena air hujan atau rembesan, maka dia mudah sekali untuk longsor maupun larut karena mampu dengan mudah ditembus oleh air. Sedangkan apabila tanah itu kohesif, koefisien permeabilitasnya cukup kecil sehingga dia lebih tahan terhadap unsur rembesan dan seterusnya. Nah, itu tentang klasifikasi tanah. Ya. Yang pada umumnya tanah itu bisa berupa campuran, ada unsur kohesivitasnya, ada unsur sudut geser dalamnya. Jadi dengan melihat data tanah yang berada di bawah dasar pondasi, Anda bisa memprediksikan bagaimana tentang kekuatan jenis tanah tersebut terkait dengan daya dukung, baik itu daya dukung vertikal maupun daya dukung lateral. Oke. Yang kedua, yang harus dipertimbangkan untuk merencanakan pondasi. Yang pertama jenis tanah, yang kedua adalah infrastruktur atas. Nah, tadi sudah saya singgung, infrastruktur atas itu bisa jadi berupa gedung, bisa jadi berupa jembatan, bisa jadi berupa pelabuhan, bisa jadi berupa lapangan terbang, atau bisa jadi berupa timbunan tanah biasa yang harus kita tahan untuk supaya tidak longsor maupun failur. Nah, itu berarti infrastruktur atas sangat berpengaruh terhadap pemilihan bentuk pondasi yang akan kita rencanakan. Pertimbangan yang ketiga untuk merencanakan pondasi adalah tentang kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan. Kalau ibu bangun di daerah pantai bagaimana? Kalau ibu membangun di daerah pemukiman yang padat bagaimana? Kalau Anda membangun di daerah pesisir sungai, biasanya sempadan sungai, ya, misalnya di kampus-kampus di UMM itu, kira-kira pondasi apa yang cocok yang harus Anda terapkan untuk infrastruktur yang berdiri di atas beberapa lingkungan yang berbeda? Di rawa bagaimana? Lalu di pantai bagaimana, di pegunungan bagaimana, di dekat kiri kanan sungai bagaimana, atau di tempat yang padat penduduknya, apakah saya menggunakan tiang pancang yang dipukul dengan hammer, deng, 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 begitu, apakah saya menggunakan tiang yang harus dibor, dan seterusnya. Apakah menggunakan pondasi plat, apakah menggunakan pondasi cakarayam, seterusnya. Itu adalah kondisi lingkungan yang harus kita pertimbangkan untuk memilih bentuk pondasi yang sesuai, ya, agar secara teknis mampu menahan beban di atasnya,
dan secara ekonomis kita bisa mendesain fondasi dengan harga yang hemat. Nah, sedangkan yang keempat yang harus dipertimbangkan untuk memilih bentuk fondasi dalam merencanakan fondasi adalah waktu dan biaya. Nah, waktu dan biaya ini harus kita pertimbangkan karena biasanya satu proyek itu adalah satu kegiatan yang dibatasi oleh rupiah dan dibatasi oleh waktu. Rupiahnya tertentu, waktunya tertentu, sehingga kita harus bisa menawarkan untuk memilih bentuk fondasi dengan waktu yang telah tersedia bisa dipenuhi dan juga dengan anggaran biaya yang juga terjangkau. Nah, kalau Anda masih ingat tentang manajemen konstruksi, misalnya pekerjaan fondasi itu sudah ada schedule, ya. Item pekerjaan sudah berubah, ada volumenya sudah terencana, sementara schedule waktunya juga sudah dialokasikan, sehingga nanti itu harus menjadi bahan pertimbangan. Jangan memilih bentuk fondasi yang tidak efisien dan tidak efektif. Nah, itulah tentang beberapa kriteria atau alasan untuk menjadi bahan pertimbangan memilih bentuk fondasi. Jenis tanah, infrastruktur, lingkungan, waktu, dan biaya. Oke, tapi nggak keluar. Kalau Pak Hernawan itu teori apa yang dimaksud dengan sebutkan macam-macam itu nggak keluar. Nah, baru kita masuk yang ketiga, syarat perencanaan fondasi. Inilah yang paling penting. Ini syarat yang paling minimal. Jadi syarat perencanaan fondasi, ya, syarat perencanaan fondasi. Yang pertama adalah daya dukung tanah harus aman. Jadi daya dukung tanah ini yang pertama harus aman, ya. Karena beban itu nanti pada statika atau pembebanan. Nah, ini kan mesti ada sigma P, sigma H, ada sigma momen. Ya. Sigma P berarti beban vertikal, sigma H berarti beban horizontal, sigma momen berarti ya total momen yang bekerja pada fondasi. Apakah searah jarum jam ataukah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau momen itu mesti kopel, muter, gitu ya. Kalau vertikal berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu vertikal. Kalau horizontal bisa jadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, itu namanya daya horizontal. Jadi atau lateral, ya, lateral load, ya. Nah, ini vertical load. Ini horizontal atau lateral. Ini adalah momen. Oke. Pak, maaf kameranya Jadi biasanya kalau Pak Hernawan, oke, bentar. Oke. Ya. Nah, biasanya kalau Pak Hernawan untuk bimbing skripsi sudah puluhan Pak Hernawan bimbing skripsi tentang fondasi. Setiap anak ngambil fondasi minta Pak Hernawan, minta Pak Hernawan dengan macam-macam bentuk dan tipikal fondasi. Maka biasanya untuk struktur atas saya minta bantuan orang-orang struktur gitu ya. Saya minta Pak Erwin, saya minta Pak Yunan, saya minta Bu Vivi, saya minta Bu Rizky. Karena beliau-beliau yang bisa mengontrol statika pembebanan ini. Jadi kalau itu gedung, apalagi sekarang gedung itu sudah di atas 6 lantai, 10 lantai, bahkan ada yang 18 lantai. Nah, saya kan start pro-nya lemah gitu ya. Saya kan nggak bisa ngontrol apakah gaya vertikal ini benar bebannya ini, yang sudah ribuan ton gitu ya. Lalu gaya lateral, ya, baik itu lateral lapangan akibat portal maupun lateral akibat gempa. Sekarang ini sudah ada unsur kegempaan.
Jadi saya harus tetap ngikutin gitu. Saya harus belajar ke Pak Erwin, saya harus belajar ke Bu Rizky untuk mengontrol pembebanan di atas ini. Ya. Jadi kalau sudah statikanya pembebanannya nanti fix gitu ya, ini untuk skripsi, untuk perencanaan profesional misalnya, baru saya bisa ngomong pondasinya. Ya. Dan sekarang variabilitas pembangunan juga macam-macam bentuknya. Ada yang underpass Singosari itu kan untuk jalan dan persilangan atas bawah. Itu kan saya harus tahu betul tipikalnya. Misalnya juga apartemen Begawan yang dibangun di lereng sungai begitu. Ada second pile yang berfungsi untuk menopang gaya lateral sekaligus menjadi tumpuan untuk struktur atasnya. Nah, sehingga mau tidak mau saya harus nguping gitu ya, belajar tentang perilaku struktur atasnya ya. Nah, struktur atasnya ini adalah yang dinamakan dengan statika pembebanan ya. Maka dia harus mempunyai standar keamanan ya. Yang pertama, syarat perencanaan pondasi adalah daya dukung tanahnya harus aman ya. Daya dukung tanahnya harus aman, tentunya yang pertama untuk gaya vertikal. Kalau gaya vertikal kan nih, begini rumusnya. Faktor keamanan sama dengan Q ultimate netto dibagi dengan Q netto. Nah ini. Nah ini sebenarnya adalah untuk faktor keamanan vertikal. Jadi beban dari atas ke bawah itu berapa? Sama dengan beban netto, Q nettonya. Sedangkan yang Q ultimate netto itu adalah kemampuan tanah untuk mendukung beban di atasnya. Jadi kalau dia mempunyai kekuatan misalnya lebih besar sama dengan 3 misalnya, lebih besar sama dengan 2,5 sampai 3, maka pondasi dikatakan aman. Nah, jadi kalau tanah itu mempunyai kekuatan 150 ton gitu ya, maka beban maksimum yang akan direncanakan di atas tanah tersebut hanyalah 50 ton. Jadi daya dukung tanahnya itu 3 kali lipat dari beban yang akan jatuh ke dalam tanah tersebut. Itu untuk beban vertikal. Ya, ingat untuk beban vertikal. Jadi sehingga kalau saya menggambarkan seperti ini misalnya. Ini pondasi telapak. Nah, misalnya seperti ini. B kali L. Nah, misalnya ada Q. Nah, Q ini kan sama dengan sigma V ini. Q ini sama dengan sigma V. Nah, ini B kali L dimensi perseginya, ini B kedalaman pondasinya. Ya. Lalu apabila di sini ada Q, beban dari atas ke bawah, maka harus ada daya dukung dari bawah ke atas. Nah, daya dukung yang dari bawah ke atas itulah yang disebut dengan Q ultimate. Oke. Nah, apabila ada gaya lateral misalnya, saya anggap gaya lateral itu kan dari sisi, boleh dari sisi kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita ambil dari kiri ke kanan ya. Ini ada gaya lateral. Sigma H. Anda lihat. Apabila ada gaya lateral seperti ini, Anda harus mempersiapkan daya dukung dalam kondisi lateral. Maka kamu rencanakan di sini HU. Nah, yang berwarna hitam ya, dan yang saya lingkari itu adalah kemampuan untuk mendukung gaya aksinya. Kalau aksinya itu dari atas ke bawah, reaksinya dari bawah ke atas. Dan reaksinya harus lebih besar dibandingkan aksinya, sehingga struktur ini dikatakan stabil. Oke? Kalau ada Q, maka yang mendukung QU. Kalau ada H, yang mendukung HU. Bagaimana kalau ada momen, Pak? Kalau ada momen, saya anggap momennya searah jarum jam, biasanya begini. Ya. Nah, momen ini adalah satu besaran yang punya besar dan punya arah, dan sifatnya adalah muntir. Sifatnya adalah torsi ya. Sifatnya adalah torsi karena momen itu merupakan gaya dikalikan dengan lengan.
Kalau dengan gaya dikalikan dengan lengan, maka ada unsur jarak di sini. Nah, bagaimana yang akan menahan momen ini? Ya. Yang menahan momen adalah reaksinya pada struktur pondasi itu pada kemampuan penampang. Nah, biasanya kemampuan penampang itu kita kontrol tegangan yang terjadi pada penampang tersebut. Sehingga seringkali di sini kalau ini searah jarum jam, berlawanan arahnya akan seperti ini. Nah, kita yang akan menahan untuk mengontrol, nah, karena ini searah jarum jam, maka bagian yang di sini akan mendapatkan tegangan maksimum, sedangkan yang di sini akan mendapatkan tegangan minimum. Nah, tegangan ini nanti akan kita hitung untuk mengontrol momen dan gaya vertikal, ya, yang superposisi. Ya, yang superposisi artinya berkolaborasi untuk menghancurkan pondasi ini, sedangkan tegangan maksimum ini kita cari, sehingga nanti kita bisa antisipasi dengan ketebalan penampang bawah ini sekaligus penulangannya. Oke, makanya rumusnya tegangan kan nanti sigma V dibagi dengan A, B kali L ditambah dengan momen arah X dikalikan jarak Y dibagi dengan inersia dan seterusnya. Inilah syarat perencanaan pondasi yang pertama. Daya dukung harus aman, di mana daya dukung itu bisa daya dukung vertikal, bisa daya dukung horizontal, dan bisa juga tegangan. Oke? Nah, ini syarat yang pertama. Daya dukung harus aman. Syarat yang kedua, kontrol settlement. Kontrol settlement. Settlement ini penurunan. Jadi penurunan total akan sama dengan penurunan konsolidasi ditambah dengan penurunan segera. Ya, kontrol settlement. Sedangkan yang ketiga adalah kontrol tegangan. Nah, tegangan tadi sudah saya singgung. Nah, kontrol tegangan ini digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kombinasi antara beban sentris dan eksentris. Ya, beban sentris itu gaya vertikal tadi, beban eksentris bisa jadi dia gaya horizontal. Kalau gaya horizontal itu terjadi pada gedung, misalnya ada beberapa titik join tumpuan yang akan terjadi menerima beban lateral akibat gempa dan statika lapangan. Untuk gaya horizontal yang mengakibatkan momen, maka harus direduksi untuk dikontrol tegangannya sehingga diantisipasi supaya struktur baik itu atas maupun bawah stabil. Oke, inilah dasar-dasar syarat perencanaan pondasi, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada syarat perencanaan pondasi yang pertama untuk pondasi dangkal. Oke, ada pertanyaan? Pak Hernawan cepat aja, habis ini contoh soal satu langsung masuk, setelah itu PR. Oke, silakan, ada pertanyaan? Halo? Saya absen dulu. Ini yang pertama siapa nih? Arman Kasogi ada ini? Hadir, Pak. Ya. Yang kedua Fadli Rahman ada nih? Fadli Rahman? Oh, jangan-jangan posting gambar tok ya? Ya. Tidak tulis. Nah. Ada Fadli Rahman? Yang ketiga Godam Rohmat. Ada? Ya. Ada ya Kamel. Online Pak, Kamel. Ada ya? Ada, Pak. Gondam? Ada, Pak. Oke. Muhammad Fajril. Muhammad Fajril ada? Hadir, Pak. Oke. Rizky Teguh. Hadir, Pak. Rizky Teguh. Hadir, Pak.
Oke, Ahmad Rafi. Hadir, Pak. Oke. Fadila. Fadila Ardit Putri. Nggak ada. Ini siapa ini? Fardi 11 ini siapa ini? Fadli Rahman ada? Sudah ada ya. Lalu Aditya. Lalu Farel Ar-Rahman. Aditya ada, Pak. Oke. Rizky Teguh, sudah. Ahmad Mugayir. Muhammad Araf. Bagus Rijalamanu. Hadir, Pak. Hadir. Varian Hermawan. Nah, Muhammad Araf siapa? hadir, Pak. Muhammad Araf, ya. Iya, Pak. Oke. Bagus Rijalamanu. Varian Hermawan. Oke. Nah, ternyata masih banyak yang belum on cam atau on cam tetapi nggak tahu ditinggal kemana, ngopi atau gimana ini. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ini. Kita lanjut. Saya hapus dulu. Saya akan masuk ke arah yang ini. Saya kontrol gaya vertikal dulu. Oke, saya kasih angka. Ini katakanlah 1,8 meter. Ini katakanlah 100 ton. Ini katakanlah 2 kali 1,8 meter persegi. Ini muka air sama 1 sama dengan 1,65 ton per meter kubik. Sama satnya sama dengan 1,95 ton per meter kubik. Ininya sama dengan 2 ton per meter persegi. Sudut geser dalamnya 20 derajat. Oke. Anda diminta misalnya kontrol 1 gaya dukung tanah. Yang kedua, misalnya jika muka air tanah ada di min 1,8, berapa faktor keamanannya? Oke, kamu lihat soal ini sudah bisa kita pahami. Pak, Ada pondasi telapak sebar, ada pondasi telapak sebar atau spread footing foundation atau pondasi dangkal dengan kedalamannya rencana 1,8 meter. Oke. Lalu dimensinya dipilih persegi, di mana ukuran dimensinya kita rencanakan 2 dikalikan 1,8 meter persegi. Bebannya kira-kira 100 ton. Ya. Nah, ada elevasi muka air tanah pada posisi min 1 meter misalnya, atau min 0,8, min 0,8. Ini muka air tanah. Ya.
tanahnya jelas berupa tanah campuran. Bisa jadi dia lempung kepasiran atau pasir kelempungan. Ya, parameternya adalah dia mempunyai nilai kohesivitas K-nya 2 ton per meter persegi dan dia mempunyai sudut geser dalam 20 derajat. Kondisi berat isi jenuh gamasatnya adalah 1,95 ton per meter kubik. Perhatikan kasus ini dengan baik. Yang pertama, Anda diminta mengontrol daya dukung tanah untuk kondisi existing ini. Apa adanya. Yang kedua, Anda diminta untuk menghitung berapakah faktor keamanan jika muka air tanahnya ada di posisi min 1,8. Jadi ada di bawah, persis di bawah dasar pondasi. Oke? Langsung kita kerjakan, mudah sekali. Rumus yang digunakan adalah rumus ini. Ya, rumus yang digunakan adalah rumus ini. Ya. Ya. Kita akan menghitung Q ultimate neto. Ya, karena kita menghitung Q ultimate neto, kita jawab di sini. Kita jawab. Untuk yang nomor 1, ya. Kita jawab pertama kali adalah Permisi, Pak. Kenapa? Ini belum ditentukan metode Terzaghi atau metode apa ya, Pak? Kenapa? Ini pakai metode apa ya, Pak? Metode Terzaghi atau gimana? Ya. Ya, kita nanti pakai metode Terzaghi dulu yang umum. Karena ada metode Terzaghi, ada metode Meyerhof, gitu ya? Iya, Atau Pak. metode Hansen dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak menyebutkan metodenya, berarti ini merupakan metode Terzaghi yang paling umum untuk perencanaan fondasi. Oke. Langkah yang pertama adalah faktor keamanan kita kontrol sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Q neto. Dengan faktor keamanannya kita ambil 3 misalnya. Bagaimana kita kontrolnya? Kita ngitung dulu untuk sudut geser dalam sebesar 20 derajat. Saya tanya, berapa NC? NQ dan berapa N gamma? Berapa? Untuk NQ-nya 17,7, Pak. 17,7. Terus NQ-nya itu 7,4, terus N gamanya 5, Pak. NC-nya berapa? 17,7, Pak. NC-nya 17,7 ya? Ya, Pak. Kamu lihat lagi tabelnya untuk Terzaghi keruntuhan geser umum, jangan menggunakan keruntuhan geser lokal. Sudah, Pak. Berapa NC? 17,7, Pak. Sudut geser 20 derajat. 17,7, Pak. 17,7. Oke, 17,7. Untuk NQ-nya berapa? 7,4, Pak. Oke, 7,4. 7,4. Untuk N gamanya berapa? 5, Pak. 5. Ya. Oke. Nah, yang ada di tabel itu adalah nilai-nilai sudut geser yang biasa digunakan. Misalnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai 50. Kalau saya minta 22 misalnya, apa yang harus Anda lakukan? Interpolasi, Pak. Kalau itu gesernya 22 derajat, apa yang harus Anda lakukan? Interpolasi, Pak. Oke, interpolasi. Jadi kalau saya minta 19 derajat, kalau saya minta 17 derajat, kalau saya minta 22 derajat, kalau saya minta 23 derajat, kalau saya minta 27 derajat, maka Anda harus melakukan interpolasi. Oke? Dan kalau itu ujian pastilah nggak dipakai yang utuh-utuh. Saya kan ingin ngajak saudara berkreasi dan berinovasi. Jadi harus melakukan interpolasi. Oke. Lalu kalau Anda menghitung fondasi, Anda perhatikan situasi daripada rencana fondasi tersebut.
di sini ternyata ada sebagian pondasi yang terendam oleh air, ada sebagian pondasi yang tidak terendam oleh air. Jadi ada kemungkinan pondasi ini seluruhnya terendam oleh air, ada kemungkinan seluruh pondasi ini tidak terendam oleh air, tapi ada kemungkinan pondasi ini sebagian terendam dan sebagian tidak terendam oleh air. Jelas? Nah, ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di tegangan efektif di bawah dasar pondasi. Nah, jadi langkah yang kedua, hitung tegangan efektif di bawah dasar pondasi. Seringkali saya sebut istilahnya P0. Hitung tegangan efektif di mana? Di bawah dasar pondasi. Nah, kalau dia di bawah dasar pondasi, di mana ya? Di sini. Berapa P0? Gamma 1, H1 ditambah gamma Z min gamma W dikalikan H2. Berapa ini? 1,65 kali 0,8 ditambah 1,95 min 1 kalikan dengan 1. Kira ini. Udah yang mektanya ini tak tinggal kok. Kamu harus cepat ngikutinya. Berapa itu? Kalkulatormu harus ada di sampingmu. (2,27 Pak). Nggak ada yang hitung, tak tutup ini. Berapa? 2,27 Pak. 2,27. Oke, 2,7. 27 Pak. 27 Pak. 2,27. Lah ya 2,7. 2,27 Pak. Bener ya? 2,27. 2,27. 2,27 ton per meter persegi. Ingat satuannya. Ingat satuannya. P0. Jangan ngawur. Ingat dimensinya adalah ton per meter persegi. Sudah ketemu, baru kita masukkan ke rumusnya. Ya. Q ultimate neto sama dengan CNC ditambah dengan P0 NQ min 1 kalau itu neto ditambah dengan apa? 0,5 gamma B N gamma. Ini rumus apa ini? Ini rumus umum. Benar ya? Benar nggak? Iya Pak. Benar Pak. Ini rumus umum. Nah sekarang rumus umum ini bisa berubah akibat bentuk penampang pondasi. Bentuk penampang pondasimu apa? Persegi. Persegi Pak. Persegi. Apakah rumus ini bisa dipakai? Bisa. Bisa Pak. Dipakai seperti ini harus disesuaikan. Iya Pak. Dipakai seperti ini harus disesuaikan? Harus disesuaikan sesuai dengan bentuk penampang pondasi. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering kamu lakukan. Kamu tidak melihat bentuk penampang pondasi, sehingga persamaan umum ini harus mengikuti bentuk penampang pondasi. Kalau nanti pondasinya berupa tangki misalnya, bulat lingkaran, kalau nanti pondasinya berupa bujur sangkar, kalau nanti pondasinya berupa jalur memanjang, kalau nanti pondasinya berupa persegi, maka persamaan ini harus dimodifikasi mengikuti bentuk penampang pondasi. Sekarang rumus ini akan berubah menjadi seperti ini. Q ultimate neto sama dengan CNC 1 plus 0,3 B per L ditambah P0 NQ min 1 ditambah 0,4 gamma B N gamma 1 min 0,2 B per L. Masih ingat rumus ini?
Masih, Pak. Oke. Ya. Wong ujian open book aja loh. Open book itu ya bukunya itu diletakkan di sebelahnya. Berapapun buku yang kamu punyai. Begitu mengerjakan diteliti soalnya. Jangan asal dimasukkan saja. Ya. Apabila soalnya persegi, oh saya harus menggunakan persegi. Apabila soalnya lingkaran, oh saya harus menggunakan lingkaran. Apabila soalnya bujur sangkar, oh saya harus menggunakan bujur sangkar, dan seterusnya. Dilihat posisi elevasi mukanya di mana. Apakah menenggelamkan semua pondasi? Apakah elevasi muka tanah tidak berpengaruh sama pondasi? Apakah elevasi muka tanah menenggelamkan pondasi sebagian? Oke? Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Saya pakai angka yang atas saja supaya jelas. Berarti di sini berapa ya? V sama dengan 100 ya. Ton. Oh, ini nang kantor ya lo spidol. V ultimate neto. V ultimate neto sama dengan C-nya berapa? 2. NK-nya berapa? 17,7. Kalikan dengan 1 min, 1 plus. Kita pakai lebarnya berapa? 1,8. Panjangnya berapa? 2,0. Ditambah P0-nya ketemu 2,27. NK-nya ketemu 7,4. Min 1 ditambah dengan 0,4 apa 0,5? 0,5. 0,5 ya? Iya. 0,5. Anda lihat gamanya. Bagian lebar pondasi ini terendam air apa enggak? Terendam. Rendam, Mbak. Terendam. Bagian lebar pondasi atau panjang pondasi terendam oleh air. Sementara rumus ini adalah 0,5 gamma B. Di sini B ini merupakan indikator daripada lebarnya pondasi. Maka gamanya pakai gamma yang mana? Gamma Gamma satu, Pak. gamma W. Maksudnya, Pak. Gamanya pakai gamma 1,65, pakai gamma 1,95, atau pakai gamma 1,95 min 1. Gamma 1 kurang 1. Nah, gamma sat dikurangi gamma W atau gamma efektif. Sehingga di sini dimasukkan 1,95 min 1 tadi. Min 1 kalikan lebarnya berapa? 1,8. Dikalikan dengan N gamanya, N gamma 5. Dikalikan dengan 1 min 0,2, 1,8 per 2. Oke, ketemu berapa ini? Pak, agak sih, Pak. Kurang, Pak. Kurang, Pak. Nah, Hitungan kalkulator ya. 2,2. Presensi ini di print out siji ya, begitu aku kuliah bisa langsung. Ada dulu itu. Berapa? Delapan 85,2935. 85 85,2935. 85, berapa? 2935.
2935. 29 itu aja ya. 2 kan di belakang koma ya. Ya Pak. Ton per meter persegi di ultimate neto. Oke. 85. Oke. Ketemunya, ada yang ketemu lain? Kan kalkulatornya sendiri-sendiri, ngitung sendiri-sendiri. Apakah semua ketemu 85,29? Benar ya, 85,29 ya. Oke. Kalau begitu, mari kita hitung faktor keamanannya. Tadi dikatakan faktor keamanan sama dengan Q ultimate neto dibagi dengan Q neto. Berarti dia sama dengan 85,29 dibagi dengan berapa bebannya? Q netonya berapa? 100 ton. Q ultimate satuannya apa? Ton per meter persegi. Bebanmu di situ masih 100 ton. Bebanmu kan 100 ton toh? Boleh nggak ton per meter persegi dibagi dengan ton? Tidak Pak. Tidak. Bagaimana supaya boleh? Berarti 100 bagi 2 kali 1,8 Pak. Oke, itu bagus. Berarti sama dengan 100 dibagi dengan 2 kali 1,8. Bila ini? Atau kinetonya kamu hitung dulu boleh. Kineto sama dengan 100 dibagi 2 kali 1,8. Bila ini? 100 dibagi 36. 3,6. 27,78 Pak. 2? 27,78. Berapa? Nah, 27, berapa? 78 Pak. 8 Pak. 778. Ya, ini ya, ton per meter persegi. Anda lihat, satuannya udah sama. Oke, satuannya udah sama, berarti 85 dibagi 27,8. Berapa? 85,29 dibagi 27,8. 3,0679. Pak, itu nggak dikurangin ini ya, P-nya. Kenapa? Untuk P-nya nggak dikurangi ya? Dikurangi berapa? Oh iya Pak, udah benar Pak, benar. Oke. Berapa faktor keamanannya? 3,067 Pak. Oke, 3,067. Kesimpulannya 3,06. 3,7. 07. 07 Pak. 07 berarti lebih besar 3. Aman atau tidak aman? Aman Pak. Aman. Fondasi aman. Bahkan ini efisien mendekati target 3. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak. Belum. Sekarang kita jawab yang B. Kita jawab yang B adalah berapakah faktor keamanannya apabila elevasi muka air tanahnya naik atau elevasi muka air tanahnya turun di bawah dasar fondasi. Oke? P0-nya berapa jadinya? Kita jawab yang B. B untuk elevasi muka air tanah sama dengan min 1,8 meter. P0-nya berapa? Berarti gamma P0-nya 1 berapa? kali 1. Satunya 1,8. Oke, berarti P0-nya sama dengan 1,65 dikalikan dengan 1,8. Iya ini.
Berapa P0-nya? 2,97 Pak. 2,97. 97. Tadi 2,27. 2,97 Pak. 2,97. 2,97 ya. Oke. Iya Pak. 2,97. 2,97 naik ya. 2,97 ton per meter persegi. Oke. Nah, sekarang saya masukkan di persamaan ini untuk kondisi yang kedua. Langsung saya hitung di ultimate neto sama dengan 2 dikalikan NC 17,7 dikalikan 1 plus 0,3 1,8 per 2 ditambah P0-nya 2,97 dikalikan dengan 7,4 min 1 ditambah 0,5. Anda lihat dasarnya pondasi terendam air enggak? Tidak Pak. Dasarnya pondasi. Dasarnya. Oh dasarnya iya Pak. Dasarnya Pak. Pas dasarnya iya Pak. Ya, muka airnya kan di sini loh, muka airnya. Bener ya? Iya Pak. Muka airnya di sini. Dasarnya kena air enggak? Kena air Pak. Kena air, berarti dia tetap 1,9 min 1 kalikan 1,8 dikalikan 1 min 0,2 1,8 per 2. Oke, berapa itu? Hitung. Enam 64,63. Berapa? 64. Iya Pak. 63. Salah. Salah. Harus lebih tinggi dari 85,29. Berarti ngitungnya aja nggak bisa nih, ngitung sudah ada angkanya, tinggal ngitung aja kalkulatornya, mencet. Oh, N gamanya belum ada, N gamma. Kenapa kecil N gamanya belum ada? N gamanya berapa? 5 ya? Iya Pak. 5 ini. Ya. Makanya angkanya kok kurang. Kalau yang A itu bener, berarti yang Sama nggak ada itu Pak. Sama nggak ada NQ Pak. oh iya, NQ-nya kurang ya? NQ-nya berapa? NQ-nya tadi berapa ya lupa saya. NQ min 1 itu 7,4 ini. Oh CNC. iya Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Oh, Ya. sudah ada ini. Sudah ada NQ-nya 7,4 ini. NQ-nya 17,7, NQ-nya 7,4, N gamanya 5. Sudah cukup ini. 67,47 Pak. Lebih kecil Pak hasilnya. Berapa? Berarti yang atas salah tuh. Yang atasnya Berarti yang Pak atas salah. 0,3. Nah, yang atas berapa? Yang atasnya kan
2 kali 17,7 dalam kurung 1 plus 0,3-nya nggak ada. Iya. Oh iya, Pak. Oh. Ini ada 0,3-nya loh. Iya Pak, ada. Oke, coba hitung lagi. Yang atas berapa, yang bawah berapa? Plus 2,27 plus 6,4. Kalau yang atas keliru berarti itu bisa jadi nggak aman itu kebesaran. Kalau kebesaran. Dan 2,99 Pak. Malah naik. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas berapa? 62,99. Oke, yang atas 92,99 berarti bergeser ini. 62 Pak. Duh, ono sing 99, ono sing 62 ya apa ini? Kan kalau matematika yang benar hanya satu. Kalau setiap anak nilainya berbeda berarti yang satu benar, yang satu salah semua ini. Ayo dihitung. Lah masa aku nguru ingin cek kalkulator ya? Ngitungnya itu dari belakang. 1,8 dibagi 2 ketemu berapa? Dikalikan 0,3 ditambah 1 dikalikan 17,7 dikalikan 2. 1 segmen. 7,4 dikurangi 1 dikalikan 2,2, 2 segmen. Itu juga belakang dulu. Ya. 1,8 dibagi 2 dikalikan 0,2 baru 1 dikurangi itu dikalikan 5 dikalikan 1,8 dikalikan 0,95 dikalikan 0,5 berapa? Baru dijumlah. Saya ketemu Makanya 43,87 Pak, saya Pak. ketemu berapa? 43,87. Waduh tambah nemen nih. Aduh. Ono sing 85, ono sing 90, ono sing 43 ya apa sih rek? Makanya jangan menggunakan kalkulator HP lah. Paling tidak kalkulator FX 3600 sehingga ada invest memorinya. Jadi kalau ngitung 3 segmen, segmen pertama dihitung invest memori. Segmen kedua dihitung, ditambahkan. Segmen ketiga dihitung. Gitu. Angkanya salah semua. Berapa? Yang pertama berapa, yang kedua berapa? Oke. Waalaikumsalam. Berapa? Kalau saya tadi Pak 43 Pak, saya Pak. Tetap ini 3 pertanyaan ini.
Yang lain? Ketemu berapa? Oke, pokoknya Q ultimate netonya harus dihitung, sudah seperti itu ya. Nanti dibagi dengan beban netonya, pembaginya harus menggunakan satuan yang sama. Dan seterusnya, demikian juga untuk yang si ultimate neto untuk kondisi yang kedua. Sekarang saya ingin melihat kejelian saudara menangkap fenomena dua contoh ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan adanya muka air tanah yang di atas dengan elevasi muka air tanah yang turun, bahkan mungkin elevasi muka air tanah ada jauh di bawah dasar pondasi. Kesimpulannya apa? Air mempengaruhi itu Pak, daya tanahnya Pak. Iya, pengaruhnya negatif atau positif? Negatif Pak. Ya? Negatif. Negatif. Ya Pak. Oke, kalau elevasi muka air tanahnya di min 0,8, setelah itu elevasi muka air tanahnya turun di min 1,8. Faktor keamanannya prediksinya naik atau turun? Naik Pak. Naik. Kamu sudah bisa mengambil kesimpulan. Yang lain, nanti kalau elevasi muka air tanahnya tak naikkan sampai terjadi banjir, kira-kira faktor keamanannya akan turun atau naik? Turun Pak. Turun, Pak. Turun, yes. Oke, sudah ngerti kesimpulannya. Wis mangkan ngitungnya ae belepotan ngitungi. Saiki tak kai PR sing isine ngitung tok. Besok tidak ada kuliah tapi ngumpul PR hari ini. Setuju? Baik Pak. Siapa? Pak. Oke. Besok ngumpul PR hari ini. Saya buat soal.
Anda lihat soal ini, pahami dulu. Diketahui data lapisan tanah dan rencana pondasi dangkal telapak sebat atau split footing foundation sebagai berikut. Anda lihat tanahnya, elevasi permukaannya 0,0, elevasi muka air tanahnya min 1,2, ya, sehingga gamma atasnya 1,62 ton per meter persegi, gamma satnya 1,94 ton per meter persegi. Untuk kondisi existingnya C-nya 2,2 ton per meter persegi dan sudut gesernya 22 derajat. Ini untuk pertanyaan yang A. Jika beban rencananya G 100 ton, ya, dan faktor keamanannya 3, ya, rencana kedalaman pondasinya 2 meter, berapakah dimensi telapak pondasi B kali B? Ya. Kalau tadi yang dikatakan, yang ditanyakan itu adalah faktor keamanannya, sekarang yang ditanyakan itu adalah dimensinya. Bagi rumusmu yang A ini nanti kamu gunakan ini. 3 sama dengan
Q ultimate neto dibagi dengan Q per B kali B. Tiganya ada, Q ultimate netonya ada, Q-nya ada, B dan B-nya nggak ada, maka B-nya nanti bisa dihitung. Aku latihan matematikmu ya. Matematikmu itu rada lemah ya. Menghitung persamaan aja nanti nggak ketemu, ini kan persamaan aljabar itu ya. Itu jawaban yang A. Yang kedua Anda lihat. Yang kedua, jika beban rencananya, jika pondasinya diganti persegi, kalau B kali B itu pondasi apa itu? Halo? Kalau B kali B kan sama dengan B kuadrat, itu pondasi apa? Segi 4 sama sisi, Ya, Pak. apa sih? Aduh, segi 4 sama tisi apa jenenge? Bujur sangkar, Pak. Bujur sangkar, Pak. Yes, bujur sangkar. Yes, very good. Jadi nanti kamu cari rumusnya untuk bujur sangkar. Jelas ya? Kamu mulai paham kan Pak Ernawan memberikan variasi ini? Iya, Pak. Jadi untuk yang pertama ini Pak, gunakan rumus yang bujur A-nya sangkar. itu D-nya berapa D ya? Rencana D 2 meter. Kenapa? Yang A-nya. Hah? Yang A itu kan B kali B nanti dicari. Nah, ini yang itu Ya. D atau B ya? 2 meter tuh. Apanya? B ini kedalaman. Oh iya. Iya, Pak, baik. Oh. Soalnya Oke. tadi kameranya Yang ngeblur. kedua Anda lihat pahami. Oke, oh iya ngeblur nanti di anu aja di apa nih? Istilahnya di apa itu? Di zoom in ya, sama di foto sekalian nanti sekaligus ini soalnya. Jika pondasinya berubah dari persegi, kalau yang atas bujur sangkar, pondasinya berubah menjadi persegi. Ukurannya 1,75 kali 2. Beban rencananya adalah 8x ton. X-nya nomor induk belakang masing-masing. Fadli Rahman, nomor belakangmu berapa? 059. Oke, berarti kamu 89 ton. Bener ya? Bener? Biar nanti kerjanya nggak sama setiap anak itu. Nanti kalau angkanya sama semuanya, copy paste. Saya nggak mau. Anda lihat. Ya, beban rencananya 8x ton, di mana X NIM akhir Anda. Oke? Yang nomor 2, kohesivitasnya 2,x ton per meter persegi, di mana X-nya itu NIM akhir saudara. Bisa jadi 2,2, 2,1, 2,0, 2,3, 2,4, pokoknya bisa jadi 2,9 dan seterusnya. Sudut gesernya 2x derajat. Jadi bisa jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Paham soal nomor 2? Paham, Pak. Halo, paham? Oke. Soal nomor 3. Kalau yang A ini pondasi bujur sangkar, yang B ini pondasi persegi, yang C ini kontrol rencana pondasi untuk tangki. Ya. Tangki itu apa berarti? Bulat ya. Tangki itu yang kayak gini loh. Ini tangki. Ya. Kontrol untuk rencana pondasi tangki, kedalamannya 1,8. Ini 1,8. 1,8, lalu ikutin ini, kedalaman airnya 1,2, lalu bebannya ikuti beban yang atas, beban yang A, 100 ton dan faktor keamanannya 3. Ya, diameternya 1,75, ini diameternya. Diameternya 1,75, kedalamannya 1,8, bebannya 100. Oke. Sudah paham soal ini? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, pertemuan daring ini saya tutup.
silakan Anda langsung bekerja. Besok saya tunggu. Anda kan tahu jadwalnya Pak Hernawan, pasti insya Allah sekitar, kalau saya Pak Hernawan ke kampus loh ya, sekitar jam 9 sampai jam 10, dan pulangnya pasti duhur lah, antara duhur dan setelah duhur. Jadi kamu kumpul pada saat itu, pada saat perkuliahan yang kedua besok, ya. Jadi kumpulkan di mejanya Pak Hernawan, ya. Jangan terlambat. Yang tepat waktu dan yang terlambat poinnya beda, ya. Kalau Pak Hernawan pas nggak ada di tempat, ya titipkan Pak Yusuf. Tugas rekayasa pondasi 1, gitu ya. Ditulis itu tugas rekayasa pondasi 1. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Metodenya Terzaki ya. Iya, Pak. Kalau kamu tak suruh Meyerhof gitu, kira-kira sudah bisa nggak hari ini? Sudah, Pak. Meyerhof 2 kali lipat ini. Kelihatannya 3 jadi 6 ini nanti. Ya, untuk sementara 1 aja dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terzaki dulu ya. Iya. Untuk sementara Terzaki dulu aja. Untuk sementara Terzaki, kerjakan variabilitas untuk pondasi bujur sangkar, pondasi persegi, dan pondasi lingkaran atau bulat. Sesuaikan bentuk pondasi ini dengan rumus-rumus formulasi yang ada di buku yang sudah direkomendasikan untuk bentuk penampang pondasi dengan kasus data tanah yang telah saya berikan. Oke, selamat bekerja. Pekerjamu itu merupakan ekivalen dari perkuliahan untuk besok, sehingga besok tidak ada perkuliahan, hanya mengumpulkan tugas rekayasa fondasi 1 di jurusan. Waktunya ya sekitar jam 12 siang. Pak, untuk kertasnya Ada gimana? pertanyaan? Kenapa? Kertasnya pakai kertas folio bergaris atau A4? Kertas folio aja lah. Kertas folio bergaris yang ukurannya kira-kira sama lah. Iya, baik. Dikoordinasikan sendiri. Kalau nggak salah ini 15 anak ini. Ini yang on cam sudah 14 anak. Berarti sudah partisipasi aktifnya lumayan. Jadi ada untuk seterusnya harus seperti ini. Kalau Anda pengen sukses ya ikutin aja terus ya. Pasti akan ada sesuatu yang baru tentang ilmu ini. Dan juga jangan hipokrit gitu ya. Hipokrit itu apa? Di layar itu ada fotonya, ada namanya, tapi dipanggili gak ono areke. Ya, itu tadi yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok untuk mengumpulkan tugas, dan kita ketemu untuk perkuliahan minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku dulu di Beloro ini, dia kok gak lah ya, kamu lihat kan dia ya di Beloro. Enggak ya perform ya. Kamu disuruh pisan dong. Enggak apa-apa buku pisan. Wes lagi. Tenan. Tapi lah aku ada. Kok bener aku berarti kok bunga itu bukunya. Enggak apa. Saya kata Pak Obal orang. Badring you kayo tayo. Badring you. Langsung nggak usah aku judgement nya. Di kuno sono. Di sono I'm very sorry kok saya aku judgement nya. Excuse. Langsung excuse me. So actually here I would like to share the scan version of the proposal. Biasanya nak ketawa kok ya tambah bingung. Iya. Iku jenenge pendidikan yang tidak memerdekakan. Bukan tanggung